Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di seri perkuliahan pengolahan basis data. Untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan materi sebelumnya. Di mana kita sudah membahas tentang teknik perancangan menggunakan model entity relationship diagram, ya. Kita sudah membahas tentang entitas itu sendiri dengan berbagai macam bentuknya, kemudian membahas tentang atribut dan berbagai macam tipe, jenis, nilai, kemudian kita juga sudah membahas tentang kunci di suatu atribut. Mudah-mudahan tetap semangat untuk melanjutkan proses perkuliahan berikutnya. Baik, untuk minggu ini kita akan bahas, jadi kita sudah tentang entitas tadi, kemudian atribut ya dengan kunci-kuncinya. Sekarang kita akan bahas tentang apa yang kita sebut sebagai kardinalitas. Karena memang namanya juga teknik IRD ya. Ada entity relationship diagram ya, di mana tentunya kita akan fokus bagaimana suatu entitas yang didefinisikan dan didefinisikan oleh suatu atribut kemudian saling berelasi atau saling berelasi antara entitas satu dengan entitas yang lain ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kardinalitas atau sering disebut sebagai tingkat hubungan antar entitas ya. Baik. Oke, nah, jadi sebelum kita pembahasan lebih jauh tentang tingkat kardinalitas dalam suatu teknik entity relationship diagram, teman-teman jangan bingung ya, biasanya bentuk dari suatu IRD itu ada 2 pendekatan. Pertama adalah pendekatan yang, teman-teman selama ini pahami yaitu dari Peter Chan ya, di mana Anda akan mendefinisikan suatu model IRD dengan simbol suatu entitas seperti ini ya. Kemudian, eee, simbol untuk atribut seperti ini ya. Kemudian ini ada simbol relationship-nya. Jadi antara entitas satu dengan entitas yang lain ya. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang tingkat hubungan antar entitas. Jadi di sini pendekatannya ada istilah min, ada istilah max. Jadi kalau bicara tentang tingkat kardinalitas adalah hubungan maksimal ya atau suatu entitas dengan entitas yang lain. Apakah one to many to many ataupun one to one. Pembahasannya akan kita bahas di selanjutnya. Kemudian ada versi yang kedua dari James Martin ya, di mana pendekatannya dengan menggunakan pendekatan model seperti ini ya. Jadi misalkan ini ada nama entitas, kemudian ada atribut satu, atribut 2 ya, di mana di sini menggunakan simbol-simbol untuk menunjukkan tingkat kardinalitasnya. Jadi kalau min, max itu biasanya 1 ke 0 ya, 0 ke 1, 1 ke 1 atau n ke m. Menunjukkan tingkat maksimal kardinalitasnya. Jadi teman-teman silakan pendekatannya apakah menggunakan punya Peter Chan ataupun menggunakan perdebatkan ya. Oke. Baik. Nah, bicara tentang tadi derajat max dan min suatu relasi dalam suatu IRD itu maksudnya adalah kalau derajat relasi maksimum itu menunjukkan hubungan maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Jadi misalkan contoh, ada dua entitas antara entitas mahasiswa dengan dosen, ya kan?
Misalkan dengan satu proses kejadian, satu orang dosen boleh mengajar satu mahasiswa, misalkan. Seorang dosen boleh mengajar banyak mahasiswa. Jadi antara dosen dengan mahasiswa, maka derajat maksimumnya itu bisa many misalkan. Ya, jadi bisa one to many ya. Atau mungkin ada satu, kasus misalkan dibalik bahwa karena kelasnya paralel, satu orang dosen bisa mengajar, hanya boleh mengajar satu mata kuliah misalkan. Satu mata kuliah boleh diajarkan oleh satu orang dosen. Berarti artinya apa? Derajat relasi maksimumnya itu satu, minimumnya bisa satu, ya. Atau seorang dosen, tidak mengajar, mahasiswa misalkan. Jadi itu yang disebut sebagai derajat relasi maksimum atau minimum. Sedangkan minimum itu adalah menunjukkan hubungan minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas satu dengan himpunan entitas yang lain. Nah ini entar, kalau teman-teman bisa tadi menggunakan apa namanya, metode max dan min, maka akan melihat nol atau banyak, satu atau banyak, satu atau nol satu ya. Tapi kalau menggunakan, apa, pendekatan punya James gitu ya, maka biasanya notasinya seperti ini. Artinya kalau simbolnya seperti menunjukkan tingkat maksimal relasinya itu banyak ya. Ini bisa banyak, bisa satu, atau tidak sama sekali ya. Jadi itu namanya adalah bisa derajat relasi maksimum maksimum dan derajat relasi minimum. Ya, ini simbol. Jadi silakan pendekatannya menggunakan ini boleh ataupun bisa menggunakan notasi seperti ini ya. Nah, dalam prosesnya kita akan membahas satu per satu. Nah, sebelum membahas, tentang tingkat kardinalitas dalam sebuah, teknik perancangan IRD itu biasanya kan ada suatu entitas yang bisa berhubungan diri sendiri itu ada. Ada suatu IRD yang hanya berhubungan 2 entitas. Ada suatu IRD yang bisa berhubungan 3 entitas. Ada mungkin suatu IRD yang hubungannya banyak entitas. Nah, kita akan bahas satu per satu ya. Oke, baik. Nah, oke. Nah, itu yang disebut sebagai relationship degree. Jadi bagaimana jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu relasi antar entitas. Baik, yang pertama adalah binary degree. Jadi, ada hubungan entitas yang jumlahnya 2 atau derajat 2. Ada yang derajat 3, ada yang kita sebut sebagai complex relationship, artinya lebih dari 3 ya. Oke, kita akan bahas. Baik, yang pertama itu adalah yang disebut sebagai binary degree. Jadi bagaimana sebuah relasi di dalam suatu ERD melibatkan dua buah entitas yang berpartisipasi. Ya, contoh di sini ada dua entitas yaitu pegawai dengan departemen. Ya, berarti karena ini melibatkan dua entitas, maka kita sebut sebagai relationship degree ya. Jadi ini di sini belum kita tentukan tingkat kardinalitasnya, tingkat maksimal dan minimnya gitu ya. Oke, tapi prinsipnya jika ada dua entitas yang saling berhubungan, itu disebut sebagai binary degree ya. Contoh berikutnya adalah ada dua entitas yaitu mahasiswa dan mata kuliah ya. Relasinya namanya apa? Mengambil ya. Kalau jadi pegawai bekerja di departemen. Jadi bisa saja tingkat kardinalitasnya akan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini seorang pegawai bekerja di satu departemen, ya kan? Satu orang pegawai hanya boleh bekerja di satu departemen, maka tentunya dia akan, mendefinisikan tingkat kardinalitasnya atau maksimalnya adalah satu ke satu misalkan, ya kan. Atau seorang, atau dibalik misalkan
banyak pegawai bekerja di satu departemen atau satu departemen terdiri dari banyak pegawai. Maka bisa di sini adalah berarti one ke many misalkan ya. Ini contoh pendekatannya ya. Kemudian berikutnya adalah nih kalau di sini kalau kita lihat mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi ada dua entitas. Oh ya teman-teman di sini sebetulnya hanya sebagai contoh mesti harus ada atributnya ya. Jadi jangan lupa pasti di sini harus ada atributnya. Ini hanya sebagai contoh dulu ya. Oke, sorry. Nah, kalau kita lihat di sini, ini jelas tingkat kardinalitasnya adalah karena di simbolnya many dan many maksimal, maka simbol antara mahasiswa dengan mata kuliah kalau kita lihat dari simbolnya, banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Berarti tingkat maksimal hubungannya adalah many to many. Tapi bisa saja ya, ada mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah. Berarti tingkatan maksimal hubungannya di mahasiswa bisa nol. Ya. Atau satu orang mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Jadi bisa artinya tingkat hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah bisa nol atau nol minimal, bisa tidak mengambil sama sekali, bisa hanya mengambil satu atau mungkin mengambil banyak ya. Jadi kalau contoh kasus di sini berarti many to many ya. Banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah kan gitu kan. Atau boleh saya sampaikan, satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Maka tingkat maksimal hubungannya adalah many to many. Ya. Dan representasi dari suatu entitas, saya ulangi lagi, ini akan menjadi sebuah tabel. Kan begitu ya. Oke, yang penting ini kita pembahasan tentang tingkatan hubungan suatu relasi di suatu IRD ya. Oke, baik. Kemudian berikutnya adalah Tineri Digri. Jadi bagaimana sebuah relasi terdapat 3 buah entitas yang saling berpartisipasi. Misalkan di sini ada 3 entitas, yaitu entitas pegawai, ya, kemudian entitas proyek, kemudian entitas kota. Nah, sorry. Jadi ini melibatkan 3 entitas. Maka bisa kita sampaikan bahwa seorang pegawai misalkan ya, bekerja di suatu proyek berada di kota apa misalkan. Oh berarti tingkatan apa namanya, derajat hubungan untuk bicara tentang kerja berarti melibatkan 3 entitas karena seorang pegawai bisa bekerja di suatu proyek yang berlokasi di kota apa misalkan. Berarti ada 3 entitas pegawai, entitas proyek, dan juga entitas kota. Ini yang kita sebut sebagai Tineri Digri. Jadi tingkatan hubungan melibatkan 3 entitas ya. Oke. Next kemudian nah ini namanya quaternary degree atau complexity ya karena melibatkan lebih dari 3 entitas. Oke. Nah, teman-teman kalau kita lihat berarti sini ada entitas dosen ya. Kemudian ada entitas ruangan atau ruang, entitas mahasiswa, entitas mata kuliah. Nah, maka tingkat relasinya karena melibatkan 4 buah ya entitas, misalkan di sini adalah relasinya dalam bentuk proses belajar mengajar, kan gitu ya. Maka di sini tadi seorang dosen ya mengajar banyak mahasiswa, ya kan. Kemudian seorang mahasiswa itu bisa mengambil banyak mata kuliah dan seorang mahasiswa bisa belajar di ruangan apa. Jadi prinsipnya di sebuah tingkatan degree ini atau tingkatan relasi entitas, suatu relasi di sini melibatkan ada 4 buah entitas. Ya.
Nah, jadi inilah yang kita sebut sebagai quantary degree. Jadi ternyata hasil relasi ada entitas dosen, ruang, mahasiswa, mata kuliah bisa diformulakan hasilnya adalah tentang penjadwalan. Oh, seorang dosen mengajar mahasiswa apa saja, mata kuliahnya apa, berada di ruangan apa, ya kan? Berarti kalau kita sampaikan, ini hasilnya akan mendefinisikan sebuah entitas atau informasi terkait dengan jadwal kuliah. Oke, Pak Kusnawi, mahasiswanya adalah D3TI, mata kuliahnya pengolahan basis data, berada di ruangan 731 misalkan ya. Ini adalah yang kita sebut sebagai quantary degree karena melibatkan 4 entitas ya. Oke. Baik. Nah, kemudian ini contoh yang lain ya, ini contoh yang lain, kalau ini berarti, ini ya, melibatkan nah ini termasuk kategori quantity degree. Kenapa? Perhatikan sini teman-teman, ya. Kalau kita lihat di sini kan ada entitas pemasok, di sini ada entitas gudang, di sini ada entitas barang, dan di sini dia juga ada entitas memasok, ya. Jadi ini melibatkan 4 entitas. Jadi misalkan ya, seorang pemasok bisa memasok sejumlah barang, ya kan, misalkan nih ya. Atau banyak pemasok juga memasok banyak barang di banyak gudang, kan gitu ya. Atau misal saya bisa bilang sebuah barang bisa dipasok beberapa pemasok ya yang diletakkan di beberapa gudang. Tapi prinsipnya berarti karena di sini jelas mendefinisikan 4 entitas, maka bentuk seperti ini derajat hubungannya adalah atau derajat atau tingkatan hubungannya adalah quantary degree ya. Jadi ini tadi misalkan tetap ada apa namanya, atribut-atributnya itu pasti, kan gitu ya. Oke, nggak usah bingung. Jadi ini, tentang, derajat hubungan antar entitas ya. Oke, baik saya lanjutkan. Nah, sekarang, bagaimana sih cara kita menentukan tingkat kardinalitas suatu entitas? Di mana kita akan bisa mendefinisikan tingkat maksimum atau minimum ya hubungan antar entitas tadi. Jadi bentuk yang pertama itu tadi adalah one to one ya. Jadi satu ke satu. Ya, boleh ya. Jadi bentuknya adalah satu ke satu. Artinya apa? Maksimal itu satu, minimal itu satu kan begitu ya. Sedangkan yang kedua adalah one to many. Jadi maksimalnya bisa ke many, minimalnya bisa ke satu atau one. Atau many to many. Ya. Nah ini secara umum cara penyajian tingkat kardinalitas bentuk yang pertama. Ya. Jadi biasanya di sini untuk menggambarkan maksimal dan minimal. Tadi kan maksimal dan minimal ya hubungan suatu entitas kan begitu ya itu bentuk pertama ya. Bentuk yang kedua itu adalah seperti ini yaitu menggunakan notasi ya atau menggunakan suatu bentuk seperti ini ya. Nah ini simbol ya. Jadi ada 4 ya. Kalau kita jelaskan jika suatu relasi entitas simbolnya seperti itu berarti selalu hanya satu. Ya, artinya apa? Maksimal atau minimumnya berarti satu. Selalu hanya satu. Sedangkan simbol yang kedua ini bisa satu atau banyak.
Artinya apa? Minimal satu, tingkat maksimalnya banyak. Tapi kalau seperti ini bisa nol atau satu atau sama sekali tidak ada hubungan. Istilahnya tingkatnya itu sama sekali mungkin nol atau satu, ya. Berarti maksimal satu, minimal nol. Atau simbol yang keempat, kalau ini berarti bisa nol, bisa satu atau banyak. Berarti apa? Tingkat kardinalitas maksimalnya banyak, minimalnya bisa nol. Ya, jadi silakan teman-teman boleh memilih tingkatan yang seperti ini, boleh ya, atau bisa menggunakan bentuk yang kedua, ya. Oke, baik. Tapi saya lihat kalau apa ya, pemahaman lebih detail dan Anda melihat beberapa bentuk sih kelihatannya paling banyak ngambil bentuk yang kedua karena lebih fleksibel ya. Artinya sama sih, cuma di sini jelas bahwa ini adalah selalu selalu hanya satu, satu atau banyak, nol atau satu, nol, satu atau banyak. Ya, sama. Baik. Oke, sekarang kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah tingkat kardinalitas one to one. Ya, tadi udah dijelaskan di sebelumnya, tapi prinsipnya adalah apa itu hubungan one to one? Bahwa setiap nilai data value pada suatu himpunan, misalkan kita contohkan adalah A, himpunan atau entitas A, berhubungan paling banyak satu value pada entitas B. Karena kan one to one. Ya, berarti kan paling banyak. Ya. Oke. Begitu pula sebaliknya. Ya, paling banyak atau paling sedikit berarti kan satu ke satu. Ya. Contoh misalkan entitas A tadi adalah entitas karyawan, sedangkan B adalah entitas departemen. Maka bisa dijelaskan bahwa seorang karyawan atau satu orang karyawan hanya boleh bekerja di satu departemen misalkan. Ya kan? Oke. Jadi misalkan di sini Yanti hanya bisa seorang Yanti hanya bisa bekerja di satu departemen. Ya itu berarti one to one. Tapi ini hanya sebagai contoh, dalam prosesnya, dalam prakteknya sangat tergantung pada kebutuhan. Ya kan? Misalkan bisa saja karena mungkin kebutuhannya seorang karyawan bisa bekerja di lebih satu departemen. Misalkan karyawan A bisa sebagai bagian keuangan sekaligus bagian kerumah tanggaan misalkan. Itu tidak masalah. Berarti perubahan tingkat kardinalitasnya juga ada perubahan. Saya ulang lagi, ini tergantung pada kasus atau tergantung pada eh, kasus atau permasalahan yang memang ada di lapangan ya. Jadi kalau bicara tentang perancangan database itu memang sesuai dengan goal database-nya mau seperti apa. Jadi kalau ada sebuah apa namanya katakanlah dua sistem database yang namanya sama, misalkan satunya adalah sistem database perpustakaan dan satunya juga ada sistem database perpustakaan, tetapi kalau rule proses bisnisnya berbeda, maka otomatis juga akan berpengaruh kepada bagaimana Anda mendesain suatu database. Ya, salah satunya adalah terkait dengan tingkat kardinalitasnya. Oke, ini berarti one to one, ya. Oke. Baik, contoh berikutnya bentuk yang kedua, ya. Oke, ya. Ini kategori one to one, ya kan. Jadi ini kalau tadi kan berarti ini satu ya. Ini satu, ini satu. Ada contoh bentuknya kan. Berarti ada entitas karyawan, kemudian ada entitas departemen. Jelas kan? Satu orang karyawan, misalkan hanya mengepalai satu departemen. Satu departemen hanya boleh dikepalai oleh satu orang karyawan. Ya, itu jelas. Berarti tingkat hubungannya adalah one to one. Setiap karyawan paling banyak mengepalai satu departemen. Setiap departemen dikepalai oleh paling banyak satu karyawan.
Kan gitu ya. Tingkat maksimal hubungannya berarti one to one ya. Oke. Baik, ini oke. Contoh bentuk yang berikutnya untuk one to one. Nah, di sini ya. Oke, ini bentuk yang kedua ya dengan menggunakan suatu apa simbol ya. Ini ada entitas dosen, ada entitas program studi. Kalau kita lihat, jadi kalau ada tanda seperti ini berarti menunjukkan ini sebagai key-nya, ya, sebagai key, ya, atau bisa sebagai primary key. Ini juga sebagai key, ya, key atribut. Oke, jadi key atribut misalkan. Maka di sini simbolnya kita lihat, ini kan simbol satu hanya satu, sedangkan ini bisa satu atau nol atau sama sekali. Maka bisa kita jelaskan di sini, kenapa one to one? Karena memang maksimalnya adalah satu tingkat kandidatasnya. Jadi satu orang dosen ya hanya bisa mengepalai satu program studi. Atau satu orang dosen ya bisa saja tidak mengepalai suatu program studi, maka nol. Nah gitu maksudnya. Ya, ini yang kita sebut sebagai tapi tetap tingkat maksimal hubungannya adalah one to one. Iya enggak? Ya. Dan kemudian di sini kok ada atribut enggak apa-apa. Jadi pada saat Anda, merelasikan antara dua entitas, kemudian relasinya itu membutuhkan suatu atribut, Anda boleh menambahkan. Misalnya di sini tanggal penugasan. Karena ingat, saya ulang lagi, kalau kita turunkan, maka di sini akan menjadi tabel, ya. Kalau ini kita turunkan juga akan menjadi suatu tabel, kan gitu, ya. Oke, oh tabel dengan dua atribut. Apa itu? Yaitu nomor dosen dan nama dosen. Kemudian eh, tabel yang kedua, nama tabelnya program studi dengan dua atribut yaitu kode prodi dan nama prodi. Nah, di sini tanggal penugasan seperti apa? Nah, makanya ntar berarti hubungan antara dosen dengan program studi karena tadi one to one ya, maka tanggal penugasan ini berarti kan mengepalai ya. Apakah ini diletakkan atributnya di program studi atau mungkin di dosen. Nah, ini ntar kita akan bahas lebih lanjut bagaimana teknik transformasi IRD dalam bentuk tabel ya. Oke, menarik ini ya. Baik. Oke. Sampai di sini mungkin sambil direview lagi ya. Jadi ini contoh hubungan atau tingkat kandiditas one to one yang melibatkan dua entitas. Bisa saja loh melibatkan tiga atau bahkan empat misalkan ya. Baik. Yang kedua adalah one to many. Artinya apa? Setiap data value pada himpunan entitas A, ya sebagai contoh, ya dapat berhubungan banyak ke data value suatu entitas B. Ya, jadi contoh di sini ada entitas A sebagai entitas dosen, ya. Kemudian entitas B sebagai entitas mata kuliah. Kenapa disebut one to many? Jelas di sini. Maka seorang dosen misalkan bisa mengajar banyak mata kuliah. Misalnya dosen satu mengajar sistem basis data dan sekaligus mengajar pemrograman basis data. Dosen 2 mengajar kalkulus, mengajar jaringan komputer atau multimedia. Ya, jadi tingkatannya itu adalah one to many. Ya. Oke, ya ini jadi setiap data value pada suatu himpunan entitas A, ya contoh dosen dapat berhubungan banyak ke data value pada himpunan entitas B. Ya, di mana B ini tadi sebagai entitas mata kuliah. Seorang dosen boleh mengajar banyak mata kuliah, kan gitu.
Kalau misalkan ada kejadian, bisa nggak sih seorang dosen mengambil hanya satu mata kuliah? Ya boleh, ya kan? Jadi tingkatannya bisa one to many, tapi maksimalkan one to many. Kalau misalkan ada satu orang dosen hanya mengajar satu mata kuliah tidak ada masalah. Berarti kan minimalnya adalah satu. Tingkat minimal hubungannya berarti one to many tetap maksimal. Minimalnya bisa satu. Ya makanya eh, teman-teman harus sering latihan gitu ya. Tapi ini biasanya otomatis akan akan bisa memahami. Artinya kalau kita terbiasa mendesain sebuah database, kemudian kita paham tentang rule bisnis atau permasalahan yang harus diselesaikan, biasanya berarti ini kasusnya oke. Ya udah berarti kalau seorang dosen ya bisa mengambil banyak atau mengajar banyak mata kuliah, tapi dalam kasusnya bisa saja ya seorang dosen hanya mengambil satu mata kuliah, tapi is okay, tidak ada masalah kan gitu. Nah, ini contoh dalam bentuknya ya. Nah, tadi misalkan di sini tadi ada entitas dosen, ada entitas mata kuliah, kan gitu toh? Jelas di sini. One to many simbolnya. Artinya apa? Setiap dosen bisa, nah ini contoh, menjadi koordinator beberapa mata kuliah. Kemudian setiap mata kuliah hanya memiliki satu dosen koordinator artinya. Jadi kan misalkan mata kuliah 1, 2, 3, tapi setiap mata kuliah hanya memiliki satu dosen koordinator. Tapi satu dosen bisa menjadi koordinator banyak mata kuliah. Maka tingkat hubungannya adalah 1 to n atau 1 to many. Dalam prakteknya dosen hanya bisa hanya satu orang dosen hanya sebagai koordinator mata hanya satu mata, ya tidak masalah ya. Tapi tingkat maksimal hubungannya berarti adalah one to many. Artinya maksimal many, minimal one di sini ya. Oke. Tapi mungkin tidak berlaku misalkan di Amikom ya. Bisa saja ternyata satu orang dosen memang bisa istilahnya menjadi koordinator beberapa mata kuliah, nah, misalnya. Tetapi karena mungkin mata kuliahnya paralel, ya, tapi tidak ya. Biasanya memang seorang dosen bisa menjadi koordinator beberapa mata kuliah dan satu mata kuliah hanya bisa dikoordinator oleh seorang dosen. Ini contoh one to one, ya. Oke. Contoh berikutnya di sini ada dua entitas ya. Ini bentuk yang biar teman-teman tahu ya. Ini ada pelanggan, kemudian ini ada pesanan. Anda lihat di sini simbolnya satu, hanya satu. Kalau ini apa? Bisa banyak, bisa satu, atau bisa nol. Nah, ingat ya. Oke, jadi ya, ya. Oke, jadi misalkan setiap pelanggan atau seorang pelanggan bisa mengirim banyak pesanan. Satu orang pelanggan bisa mengirim satu pesanan. Seorang pelanggan ya mungkin tidak bisa mengirim pesanan gitu lah ya. Jadi nih, ini asiknya kalau Anda menggunakan simbol ini itu jelas bisa nol, bisa satu atau banyak. Tapi tingkat kardinalitasnya tetap maksimalnya adalah 1 to n atau 1 to many kan gitu. Ya, oke. Baik, kita lanjut. Ini 1 to many ya. Oke, kemudian berikutnya adalah many to many. Nah, kalau ini setiap data value pada suatu himpunan entitas A ya, bisa berhubungan banyak ke data value pada himpunan entitas B atau sebaliknya. Ya. Jadi tadi udah berapa kali saya sampaikan, misalkan ada entitas A sebagai entitas mahasiswa dan entitas B sebagai entitas mata kuliah. Ini ada mahasiswa pertama, ada M1, mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa 3 misalkan.
mahasiswa itu ternyata setiap mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, ya kan? Misalkan M1 mengambil mata kuliah sistem basis data dan mengambil multimedia. Kemudian M3 dia mengambil kalkulus, sedangkan M2 mengambil kalkulus dan jaringan komputer misalkan. Prinsipnya berarti seorang mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Maka jelas ini adalah tingkat kardinalitasnya adalah many to many. Ya. Nah, sebagai catatan, biasanya kalau suatu entitas berhubungannya adalah many to many, pasti akan menghasilkan suatu entitas baru. Nah, ntar kita akan banyak membahas terkait dengan tadi mapping atau transformasi IRD ke dalam bentuk tabel relasi relasional ya. Oke. Ulang lagi ini berarti many to many. Contoh yang pertama ini ya dalam berarti simbolnya biasanya NN ya. Oke. Tadi sudah dibahas sebelumnya ya. Entitas mahasiswa kemudian terdiri dari apa? Ada nama, ada alamat, ada NIM, ada jenis kelamin. Ini sebagai atribut. Pak, ini kok nama, misalnya Pak saya pengen nambah menjadi 3. Apa? Ada nama depan, nama belakang, nama tengah, boleh. Ya, berarti namanya komposit atribut. Ya, boleh tidak masalah. Oke. Kemudian di sini ada atribut mata kuliah. Terdiri dari kode mata kuliah, sebagai primary key, SKS, dan nama mata kuliah. Maka kalau dilihat dari simbolnya ini jelas adalah many to many. Jadi setiap mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah. Setiap mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Artinya apa? Berarti maksimal adalah many to many. Ya, banyak mahasiswa mengambil banyak mata banyak seorang mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Berarti jelas tingkat hubungannya adalah many to many. Nah, tadi saya sampaikan biasanya kalau dalam konsep database tingkat kardinalitasnya itu maksimal adalah one to many. Jika ada many to many, maka biasanya akan menghasilkan sebuah entitas baru. Ya. Nah, pembahasannya lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Ini contoh untuk yang menggunakan N dan N ya, NN. Sekarang contoh yang kedua, nah ya. Oke, ini sama, cuma menggunakan tadi ya, ini kalau kita lihat. Ini apa tadi? Bisa banyak, bisa satu, atau tidak sama sekali. Kalau ini bisa banyak, kalau ini berarti satu. Tapi tingkat maksimalnya dengan melihat simbol ini, ya kan, berarti udah jelas pasti many to many, kan gitu. Ya, tingkat maksimalnya. Tingkat minimal relasinya apa? Ya nol. Ada yang misalkan tadi ya banyak pesanan meminta banyak produk kan begitu misalkan ya. Atau satu pesanan bisa meminta banyak produk. Satu produk bisa terdiri dari banyak pesanan misalkan. Kan begitu ya. Atau bisa terjadi ya karena memang nol pesanan ya. Ada yang tidak memang dia nggak memesan, nol pesanan kan berarti tidak meminta produk kan gitu ya. Tapi prinsipnya maka contoh yang dilihat teman-teman ini adalah jelas many to many. Ya, tingkat maksimalnya adalah many to many. Satu pesanan meminta banyak produk. Jumlahnya berapa? Nah, di sini kita bisa menambahkan suatu atribut, ya. Atau satu produk itu bisa banyak pesanan kan gitu ya. Jadi saya ulang lagi, ini adalah tingkat kardinalitasnya adalah many to many, ya. Oke.
Baik teman-teman, jadi ini beberapa contoh ya bagaimana hubungan antar entitas, kemudian tingkat kardinalitasnya. Saya ulangi lagi, penentuan tingkat kardinalitas sangat tergantung kepada proses, kepada kebutuhan dari setiap pembuat database ya. Oke. Nah, ini untuk latihan. Di sini teman-teman membuat rancangan IR diagram untuk sistem informasi akademis ya. Dan ingat cantumkan tadi tingkat kardinalitasnya one to many atau many to many. Di mana di sini sudah kita contohkan melibatkan 4 entitas, mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan ruang. Ya. Di mana mahasiswa itu adalah menyimpan semua informasi pribadi tentang mahasiswa. Sedangkan dosen menyimpan data informasi tentang dosen. Mata kuliah menyimpan semua informasi mengenai mata kuliah. Bisa kode mata kuliah, nama dan seterusnya monggo ya. Ruang berarti menyimpan semua informasi tentang ruang kelas. Silakan ini nanti dikerjakan dan dikumpulkan di learning management system ya seperti biasa. Kemudian teman-teman bisa dikumpulkan sesuai dengan yang sudah kita sepakati ya. Baik. Dan untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa membaca beberapa referensi online, ini sangat bagus untuk pengembangan teman-teman. Baik, saya kira itu untuk perkuliahan hari ini. Jadi hari ini teman-teman sudah bisa mendefinisikan, memahami ya, dan mungkin bisa mempraktekkan ya dari tugas yang ada tentang tingkatan hubungan ya atau tingkatan hubungan atau apa namanya kita sebut sebagai eee, tingkatan hubungan untuk suatu entitas ya. Apakah jika dia berhubungan atau sebuah relasi melibatkan 2 entitas berarti namanya adalah binary degree misalkan atau mungkin 3 entitas atau lebih dari itu. Kemudian teman-teman sudah bisa memahami ya, kemudian mencoba dengan tugas yaitu untuk menentukan tingkat kardinalitas dari suatu entitas. Apakah one to many, atau many to many. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.